Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kurban, karena sekarang sudah akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana umat Islam di seluruh dunia akan merayakan hari raya Idul Kurban. Tentunya akan memotong dan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, unta dan lain sebagainya yang bisa dikurbankan. Tentunya ini akan lebih mudah bagi kita yang sudah memahami tentang bagaimana kurban itu dilaksanakan. Ada beberapa permasalahan nanti akan dipertanyakan kepada Ustadz Samsul Arifin, Ustadz Samsul Arifin Abu, di mana beliau di Lembaga Administrasi Sidogiri menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah yang sudah menjabat di sekian periode. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada beberapa permasalahan di kalangan masyarakat tentang niat kurban dan akikah itu satu kali. Jadi ada satu hewan kurban kambing diniatkan untuk disembelih. Yang pertama satu kurban, kedua niatnya akikah. Ini minta penjelasan Ustaz dari beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan bagaimana, yang tidak memperbolehkan bagaimana, untuk menyapa para pemirsa di manapun Anda berada. Begitu Ustaz. Jadi niatnya hewannya satu, niatnya tapi dua. Tapi disembelihnya di bulan kurban ya, di hari raya kurban berarti ya, sembelihnya ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang telah masuk. Pertama perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya antara akikah dan udhiyah atau kurban ini ada perintah yang berbeda, karena memang ada tujuan masing-masing. Jadi di keterangannya diantaranya ada penjelasan gini. Jadi kalau akikah itu fidaun anil walad, jadi tebusan untuk anak yang dilahirkan. Di antara tujuannya, hikmahnya juga adanya akikah itu adalah pertama untuk melahirkan rasa syukur atas lahirnya putra yang telah dilahirkan, atas kehadiran putra yang telah dititipkan atau diamanahkan oleh Allah. Nomor dua juga diantaranya adalah, diantara hikmahnya adalah untuk mengenalkan nasab. Jadi tujuannya diantara demikian. Sedangkan tujuan udhiyah atau kurban adalah fidaun anin nafsi, jadi menebus diri sendiri, anggaplah menebus dosa-dosa. Atau kalau mengikuti sebagian hadis, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum, bahwa berkorbanlah hewan yang besar, karena hewan yang tersebut nanti akan menjadi tunggangan atau menjadi kendaraan ketika melintas Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dari niat dan maksud juga perintah yang berbeda ini, mestinya adalah keduanya adalah ibadah yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dengan perintah yang berbeda. Artinya kalau konsisten dengan dalil nas tadi itu, maka mestinya tidak bisa digabungkan antara keduanya. Satu ekor kambing yang misalnya diniati untuk tujuan akikah, juga untuk untuk udhiyah. Ya, yang tentunya ini disembelihnya di bulan kurban. Kalau di luar hari raya kurban tentunya jelas sama sekali tidak boleh kan, karena memang untuk udhiyah itu memang waktunya tertentu, sedangkan akikah kan tidak ada tertentu, khususnya ketika sudah lahir. 7 hari setelah lahir itu kan sunat akikah, sunat tasbiyah dan seterusnya. Jadi mengikuti pendapat pertama bahwa Ibnu Hajar termasuk ya, jadi seperti disebutkan di dalam kitab Fatawinya Ibnu Hajar itu disebutkan di situ, beliau mendapatkan pertanyaan
bahwa keduanya tidak bisa disatukan. Jadi kalau memang mau kurban ya kurban, mau akikah ya akikah satu-satu mestinya. Tapi kemudian ada pendapat yang sebagaimana dikutip di dalam di antara di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, di situ mengutip ibaratnya Al-Bujairumi Anil Halabi Wasyubari, ada takbir bikian walau nawa biha al-aqiqata wal udhiya hasola inda syaihina ya khilafan Ibnu Hajar tadi itu. Jadi ada pendapat intinya, jadi yang disampaikan oleh Imam Al-Bujairumi dan Imam Asy-Syubari sebagaimana dikutip di dalam kitab Tuhfatul Masjid. Nah, kalau takbirnya lau nawa biha, andaikan satu ekor kambing diniati al-udhiyah wal aqiqah, maka hasola, maka kedua-duanya sama-sama didapatkan. Artinya bisa mendapat pahalanya aqiqah, juga dapat pahalanya udhiyah. Ini pendapatnya Al-Bujairumi, berbeda dengan Ibnu Hajar tadi yang katakan tidak sah. Jadi ya, kalau disimpulkan bahwa kalau menurut pendapat ulama ada ikhtilaf, ada beda ulama menyikapi tentang pertanyaan atau kejadian tersebut. Menurut Ibnu Hajar tidak dapat pahala aqiqah, juga tidak dapat pahala udhiyah, sama-sama tidak didapatkan. Tapi kalau menurut Imam Al-Bujairumi dan Asy-Syubari mengatakan sama-sama didapatkan, karena ada mengiaskan, ada yang menyamakan dengan dicontohkan dengan permasalahan sholat tahiyatul masjid. Jadi orang masuk masjid, di situ misalnya langsung sholat berjamaah, di samping juga diniati tahiyat, maka kedua-duanya sama-sama didapatkan. Oh gitu. Terima kasih Ustaz. Jadi dari beberapa penjelasan dari Ustadz Samsul Arifin Abu menjelaskan bahwa niat kurban dan akikoh itu ada dua pendapat. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Jadi ada yang mengatakan sah, ada yang tidak mengatakan sah. Begitu Ustadz? Ya. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Samsul Arifin Abu. Jadi kita sudah mendapatkan sedikit pencerahan tentang niat menggabungkan kurban dan akikah. Jadi seumpama ada seseorang yang melahirkan 7 hari sebelum perayaan Idul Adha atau hari kurban itu, ternyata dia berniat ingin menyembelih hewan akikah sekaligus diniatkan dengan kurban, maka sesuai apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Samsul Arifin Abu tadi, ada yang mengatakan sah, ada pula yang tidak mengatakan sah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dari kami. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.